sia-sia. Paling yang gue bisa lakuin cuma ngebangun mental pemain. Sebelum pertandingan gitu gue kumpulin, ayo guys tanamkan dalam diri dan jiwa kalian. Kita Spanyol, kita Spanyol, kita Spanyol. Anjing lucu deh orang nih. Lucu deh anaknya. Saya itu yang di video, saya. Lu itu? Iya. Fix lu juara lu. Nggak mungkin, saya udah close mic. Fix lu tolong. Astagfirullahaladzim. Jahat banget, bantuin gue dikatain ini temennya. Lu kan juga ikutan juga gagal lu. Matanya dikit. Emang ikutan? Ikutan mereka berdua. Gapura boleh ikutan? Bukan gapura ini. Bukan gapura ini. Apa ini? Kasih tahu, Kasih tahu Bon. Apa? Lagian kan sih. Melengos. Cuek. Selamat siang, bisa pesen ini meja kosong banget ya. Nah, nanti apa sama apa namanya kalau Jangan nanti jajan ini, gue bisnis baru buka ini. mana menunya? Ini tuh. Nggak ada sebetulnya. Aja ya. Kita gua kopi susu. Kopi susu, lu apa? Mesen apa? Macchiato. Macchiato. Gue pengen americano sama pulu-pulu sweet banana pistachio. Pulu sweet banana pistachio ada enggak? Cino Kapu. Cino kapu. Ada. Yakin. Cino kapu, banana pulu-pulu. Salah. Americano, pulu-pulu, banana pistachio. Salah. Monyet. Macchiato, kopi susu, Cino Kapu. Cino kapu. Americano. Red velvet. Ada pen. Pulu-pulu sweet banana pistachio. Pulu-pulu sweet banana pistachio. Oke. Cakep. Sambil nungguin. Ini bertiga. Bertiga. Berarti lo sekarang, ini kan anak-anak stand up semua berarti. Lo ikutan kompetisi yang kemarin ada yang gue tonton barusan di YouTube ya? YouTube. Iya. Ada semua nih, lo bertiga ikutan. Ada ikutan. Bedanya saya lolos, yang dua enggak. Ya kita sama. Oh ya, lo tolol dia bego-bego gitu ya. Orang dalam. Gak ada lu, gue pakai orang dalam. Susu, macchiato, pulu-pulu banana monyet, cappuccino kapu. Ya, kalau kapu gini cappuccino, kalau Cino Kapu begini. Iya. Mana sih barista? Enggak Ini profesional. jadi dilecehin gini lu pada kagak takut, gue udah tato kecil. Apa ini? OPN. Apa itu? Orang pantes. Ngambil kesnya doang. Barista friendly. Sama customer suka ngobrol. Iya. Bagus. Oke, ini sedotannya. Nah lu nanti segini aja. Sedotannya kurang? Gak ada lagi? Cukup. Lah ini sedotannya. Kan begini. Lagi ngapain lu kopi shop bawa mic begini? Nah, kadang nongkrong kudu ada MC. Oh iya. Jaga suasana. Dan rock gak turun. Jadi ini ada apa di sepi-sepi begini? Rundownnya gimana MC? Kita langsung masuk aja dari silakan. Ya, ini kan berarti kalian semuanya dengan profesi yang sama ya? Profesi yang sama yaitu komika. Koknya apa? Koknya Dia kalau nggak bisa. Minya. Kaknya? Berarti komika? Itu dia komika. Ayolah kita ulang lah. Ko. Mi. Au. Kak. Kiu. Berarti komika? Kiu. Emang nggak diulang masih tetap ya. Gak kompak. Nah, kalau kalian kan berada di profesi yang sama, berarti kalian ini ya jadi satu dalam sebuah komunitas atau tidak? betul. Komunitas apa namanya? Stand up Indo Tangsel. Stand up Lurus. Bukan komedian. Komunitas apa namanya? Stand up Indo. Selalu patah. Komedinya selalu patah itu. Penyanyi semua isinya kita semua di sini. Oh, tapi dari stand up Indo Tangsel ya? Stand up Indo Tangsel. Udah berapa lama sih stand up Indo Tangsel itu?
Lama banget Tadi ya. tadi yang tahu. Ya for your information, jadi yang paling tua di komunitas saya. Tapi bintang tamunya mereka. Tapi harus jawab dong. Kalau stand up Indo Tangsel berarti 2020. 2020. Stand up Indo Tangsel 2020. Berarti udah 5 tahun. 5. coba 2020 ke 2025 berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Ini kayak ngajarin bocah. Iya, itu mah kayaknya gak perlu coba. Ya seakan-akan saya bodoh banget gitu, gak pernah sekolah. Ya kan kalau lo pinter lo bisa masuk final. Nah, tapi mohon maaf. Situ arahnya ke situ. Allah itu mah. Cuman kalau orang bingung jangan di fingerprint. Absen kerja. Iya, maafkan kerja. Ya, jadi sebetulnya stand up Indo Tangsel itu dulu namanya stand up Indo Pamulang. Karena ruangnya kecamatan terlalu kecil, dibesarin lah. Masuk Bang David, masuk Alif Revalino yang dulunya di BTS, bintang-bintang di BTS. Masuk ke stand up Tangsel. Pamulang, terus dirubah jadi Tangsel. Oh, yang rubah kalian semua nih ya, Ya. bareng-bareng ya. Mereka udah terlibat di sana waktu itu sebelumnya. Belum, ini bocah baru. Bocah baru. Ngapain kita undang kalau gitu? Tapi baru kan lihat prosesnya mungkin. Boleh deh, udah prospek sombong. Jangan terlalu ini kita juga menurun. Lu berdua diserang lu. Nah, bisa dibilang berarti stand up Indo Tangsel selama 5 tahun itu berarti ya kita anggap komunitas ya. Ini kan Ya. komunitas ya. Ya. Komunitas itu berarti isinya ya anak-anak muda lah. Sebenarnya gue pengen gue tanyain itu adalah sebenarnya kan kalian bukan foundernya nih. Gak pas juga kalau nanya kenapa itu berdiri. Yang mungkin pas ditanyain kenapa kalian mau gabung. Untuk gabung di sana kenapa? Mungkin dari siapa? Beno dulu? Bukan beda dulu. Tidak penati bola. Gabung tuh karena emang pas sekolah udah suka stand up. Pas sekolah? Dari Suci 3 almarhum Babe Cabita. Oke. Suka tuh bakal ya. Iya. Gitu-gitu. Suka banget. Gabung lah stand up Pamulang waktu itu 2016 akhir. 2017. 17 awal. 2017. Sorry. Ini penonton bingung nih. Berarti 2020 itu adalah Pamulang jadi Tangsel. Pamulang Oke, Tangsel. sip. Terus. Jadi masuk pas masih Pamulang. Masuk lah ngeliat beliau nih ada Jupri nih lucu banget kan. Ya. Gak begitu lu kan kamar Babe. Iya. Lu punya gaya sendiri. Lu udah punya gaya sendiri. Gak usah. Masuklah gabung di situ baru seru nih ternyata circle-nya juga gak toksik gitu, enak. Lurus banget penjelasannya komedian. Ih, Tadi patah, nggak toksik patah. Tadi dia orang circle kita toksik. Enggak, maksudnya kan kayak biar jalan dulu biar informasi dulu. Oh, iya. Kalau Jos Betul, kan betul, sini siap-siap ya. Oh, oke. gue takut rokoknya jatuh. Takut rokoknya jatuh. Bisa dipegang nih. Iya. Ini Jos yang kali siap-siap. Respect. Iya. Benar. Ini dia Iya. set up, lagi set Iya, up. di set up. Iya, baik. Gabung lah di Pamulang waktu itu gabung di Pamulang. Akhirnya kita udah kamar saya. Ini masanya Kok bisa jadi sumbing? Di antara kalian bertiga berarti lo yang duluan masuk. duluan masuk. Baru kemudian, Bareng. oh lo berdua bareng. Bareng. Jam berapa tuh? Gak usah detail. Iya, Bareng tuh kayak mungkin tanggal kali ya, bulan ya. Bareng mah kayak, hei! Bukan. Gak sebareng itu. Halo. Kita gabung. Masuk sambil gandengan. Berdua. Iya. Bisa nggak? Kayak gitu. Kita sulap ya. Oh ya, lo duluan, terus mereka berdua nyusul. Di belakang lo. Enggak. Enggak. Beda tahun. Jadi itu alasan lo bahwa asik nih, lo emang udah suka Emang sama. suka stand up. Tahu informasinya ada stand up Indo Tangsel dari? Kakak kelas 3 kan posisinya kelas 1. Dia udah gabung duluan di stand up Pamulang. Terus ngeliat ngeliat gue stand up terus kayak, ayo gabung stand up Pamulang kata dia gitu. Wah, ya boleh. SMA itu udah mulai ya pada stand up-an ya? Karena lagi kenceng-kencengnya waktu itu. Hype Lagi hype-nya. 2013-2014 tuh tinggi banget di skena anak sekolah. Anak SMA. Karena SMA. Oh, Di tahun itu. Oke. Lagi kenceng-kencengnya. Itu apa? Emang udah reguler lo kemudian open mic, terus kemudian nyari tempat atau sebenarnya setelah lo ketemu stand up Indo Pamulang baru kemudian lo open mic? Maksudnya lo sebelumnya udah nyoba-nyoba? Udah tampil di pensi sekolah, udah tampil di perpisahan, udah pernah tampil juga di acara diundang sama orang sekali. Jangan dari mulut, Mas. Itu nggak ada bukan soda. Gak ada sodanya. Itu kan bukan kopi.
Apa? Apa itu? Piko. Terbalik. Terbalik lo minumnya. Harus Iya, terbalik. terbalik dong. Nah kalau Rio, lo kan mungkin orang lebih banyak tahu Rio ini sebagai konten kreator warteg ya. Nah, sekarang Torik. Dilewatin dia. Dia udah nyimpen jawaban yang kocak banget padahal Pak. Oke. Nah kalau dituntut begitu mas kelebat aja. Jangan nyerah. Lu bisa ya, lu bisa ya. Jangan nyerah, bisa pede. Yakin. Lo Bismillah dulu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kristen lo ya, gak lancar. Oke. Lo udah terkenal sebagai konten kreator warteg gitu loh. Tapi kan sebenarnya berarti lo sebelumnya gitu ya, lo bisa jadi punya minat komedi sebelum masuk stand up Indo Pamulang. Lo juga Pamulang juga apa Tangsel? Tangsel. Oh berarti udah jadi Tangsel? Tahun berapa sih? Tahun berapa? 2022. Oh lo 2022. Nah sebelumnya lo ngapain aja tuh? Mandi. Oh iya. Ya apa sebelumnya? Sebelumnya warteg biasa Pak Iko. Malah Oh jadi warteg duluan? nggak bikin konten tapi. Bikin orek. Iya. Enggak, tapi memang warteg itu lu yang masak apa emak lu yang masak? Oh kalau gue cuman bagian ngelayanin sama belanja aja. Oh. Yang masak mah nyokap. Oh oke. Berarti itu sebelumnya punya warteg, terus kemudian lo ngerasa diri lo punya komedi atau gimana? Sebelum masuk stand up mah nggak kepikiran bikin konten, bikin apa nggak kepikiran Pak Iko. Tapi setelah masuk stand up baru. Nah maksud gue kenapa lo masuk stand up? Lo kan tadinya cuman orang warteg. Awalnya tuh pengen punya teman banyak Pak Iko. Ngaku jangan bohongin kita. Sabar. Ada waktunya kita pukulin. Ada waktunya. Ada, nanti segmen 2. Segmen lu mukulin. Jangan, makanya badannya jadi gede. Susah ngindarnya. Ya, terus. Coba. Awalnya tuh yang masuk stand up, komunitas stand up tuh abang saya dulu. Oh abang lo. Abang saya masuk stand up Indo Tangsel dan punya banyak temen. Abang lu yang mana? Abang lu? Medi. Medi. Oh yang ngutang. Oh jadi ngutang sama keluarga sendiri. Oh itu lumrah sih di keluarga gue juga ada. Ya. Balik ini pas kiamat. Iya. Keluarga tuh kalau ngutang. Emang lagi musim di keluarga Rispo juga. Iya. Nyampe sana-sana nih masnya nih ya. Nyampe sana-sana. Ya kan. Udah mau lunas kan jual rumah. Apa bikin show? Kita mah jadi ikut-ikutan kita baru. Iya. Oke, lanjut terus. Terus. Awalnya Medi duluan, dia punya banyak temen, saya juga pengen Pak Iko ngeliat dia punya banyak temen. Lo iri sama abang lo. Lo dengki tuh sama dia. Lo simpen tuh dendam itu ke dalam hati lo. Anjing banget Medi ya. Lempar ke jurang. Udah ke film ya. Iya. Nggak, emang kalau misalkan lu iri sama Medi, dia temenan banyak, emang sebelumnya lu temenan sama siapa? Tongkol. Maksud gua, kenapa secemburu itu lu? Karena emang lingkungan di rumah gue jarang orang yang gue punya gimana sih ngomong ini? Gue tuh jarang punya temen di lingkungan rumah. Temen gue tuh paling 1-2, sedangkan Medi kok bisa sebanyak 3-4. Kan beda dua doang. Beda dua doang. Kok iri sih? Beda dua doang. Salah naruh clip on lu ini. Gue ini ganggu banget. Tapi gue baru sadar baju begitu deh ya. Iya. Lo pasti mending lihat dari sana begitu. Gue dari sini nih. Udah mata lalat, matanya lagi bintitan. Iya kan, pas lagi ngobrol kayak, gimana dia gue? Ngikut. Nah ya berarti lu butuh teman, lu pengen ngobrol. Sedangkan lu ngobrol sama kuli-kuli punya uang. Apa kuli-kuli ngutang. Ngutang gitu mah. Ngeliat Medi bisa main keluar dan punya banyak teman, bisa nginep di sini, gue juga pengen tuh. Sederhana banget cita-citanya ya. Simple gara-gara itu motivasinya. Ternyata Medi punya banyak teman itu gara-gara masuk komunitas stand up Indo Tangsel. Itu yang bikin gue masuk, Pak Iko. Tapi lo gak sadar bahwa lo punya bakat komedi sebelumnya? Sadar gak? Enggak sadar sih, Pak Iko. Tapi ini sebenarnya pertanyaan buat teman-teman ini. Bohong. Bocah di circle kocak betul. Nah katanya gak punya teman kok ngomongin circle?
Makanya. Udah jujur aja nggak apa-apa. Udah jujur Udah aja. jujur aja. Ya lah. Nggak usah Jangan, jujur aja. betul, jangan bohong, jangan kayak Firza. Dulu. Di episode ini kita minta supaya Rio jangan gimmick, oke? Iya. Oke, kalau lagi Jadi bisa. ini aja, storytelling aja, punchline aja ya. Jangan gimmick, jangan udah. Pokoknya udah berhenti sampai di sini. Jangan pernah lakuin gimmick apapun di kota manapun. Oke, sampai kemana-mana. Jangan di stop karirnya Mas. Itu jatuhnya di boykot itu, Setara Zionis itu. Nah kalau Torik, Emang dia niatnya mau masuk sinetron. Oh. Jadi stand up tuh bantu loncatan. Jadi rolling, action. Awalnya tuh setelah sholat tahajud. Saya dapat ibroh. dapat apa? Ibroh, saya ketiduran kan, zikir-zikir ketiduran. Di mimpi itu saya ketemu Panji, salah satu founder Stand Up Indo. Dia bilang, kamu harus masuk stand up. Dalam 2 tahun kamu akan masuk suci. Tapi close mic di show 3. Spesifik. Iya, bisa detail. Detail banget, detail Nah, banget. Visioner keluar bareng Wahuy. Ya, itu terlalu detail itu. Detail banget. Nah, awalnya tuh sebenarnya galau. Punya mantan selingkuh, galau, pusing kan, aduh ngapain ya? Carilah hiburan. Sorry, lo punya mantan lo selingkuh. Kan urusan dia, kan udah mantan lo. Enggak pas lagi pacaran. Pas lagi ininya, pas Punya lagi pacar. punya pacar, Dia selingkuh, Dia selingkuh. lo putusin. diputusin Terus jadi sama mantan dia. lo tuh. Galau kan, pusing. Sebelumnya pernah nyoba stand up karena merasa diri ini kocak ya kan, ternyata ngebom Di di mana tuh? Depok. Depok. Oh, oke. Makanya pas lagi galau gitu, pusing kemana enak, stand up nah. Niatnya Yang yaudah. narkoba dulu. Nggak ada yang narkoba lu, jangan ngadi-ngadi, nggak semua orang galau narkoba. Yang waktu itu Coli mau meninggal. Itu mah galau parah. Gue bisa dia. Enggak ya? Ya, saya tuh mau galau parah, sampai bunuh diri. Hampir. Hampir. Bukan- Kalau beneran kan nggak duduk di sini. Enggak, 2 hampir, 1 gagal. Oh, gagal. Iya, 1 gagal. Udah minum ternyata nggak meninggal, cuma mencet gitu. Minum Postek gitu. Nggak meninggal. Yang apa? Postek. Itu mah bukan bikin meninggal. Bikin apa? Khusus lo mengkilap. Iya, saya lupa itu ternyata mengkilap. Cari info lah. Ya. Lo lihat tuh nasi-nasi, no langsung. Saking bersihnya. Ya pokoknya begitulah. Sampai galaunya tuh separah itu, Pak. Akhirnya yaudahlah nyarilah apa ya, stand up, datang komunitas stand up. Niatnya cuma untuk nonton hiburan, terus kayaknya serunya nyoba lah. Gak lama dari situ kompetisi internal. Di Pamulang. Iya, stand up Indo Tangsel, sorry. Iya, bareng Rio. Baru dari setelah kompetisi yang ternyata saya bisa jadi runner up, baru di situ mulai kayaknya bisa nih gue jadi komik gitu. Punya cita-cita untuk jadi komedian. Oke. Tapi gue suka. Karena banyak orang yang belum punya kemampuannya, tapi cita-citanya tinggi. Kalau dia mau memantaskan diri dulu, gue bisa nggak ya? Pas dia udah dapet juara 2, oh ya bisa nih gue gitu. Gue seneng. Karena hari itu juga yang ngedorong senior-senior tuh, lu mulai dipikirin karir gini-gini. Terus gue ngerasa, oh ternyata kayaknya ada kemungkinan ya, jadi ngerasa gitu. Kayaknya ada kemungkinan deh gue bisa jadi komik. Nah, ini kan sebenarnya yang namanya komunitas itu kan berarti kan sekumpulan orang yang mungkin di usia muda gitu ya. Dalam benak gue nih ya, komunitas itu kayak punya hobi yang sama, punya interest yang sama gitu loh. Tapi itu gak akan melahirkan prestasi kalau tidak ada unsur pendukung kayak saling support, saling saling mengajari, saling memberikan masukan, saling memberikan, bahkan menurut gue yang namanya cercaan dan hinaan tuh bagian dari itu sebenarnya gitu. Sehebat apa nih Stand Up Indo Tangsel kayak jadi rumah pendidikan kalian lah. Ada gak sih yang sebenarnya emang ini gara-gara di Stand Up Indo Tangsel nih gue akhirnya jadi kayak sekarang gitu. Ada gak? Tarik kecil kayak, tadi apa ngomong apa tadi? Iya, hilang ya dokumennya. Tapi ada. Karena saya ngerasa nih cuma komunitas Tangsel ya yang sampai kita tuh karakter bukan cuma soal stand up secara teori ya sama praktek, kalau komunitas lain juga ngajarin itu. Tapi di komunitas ini finansialnya tuh sampai diajarin, karakternya sampai diajarin, supportnya tuh bener-bener banyak, susah dijelasinnya. Bahkan waktu awal-awal saya mau pacaran, dia nih suka support saya, cuma kadang dia lupa gitu.
Dulu dia sempat ngomong tuh sama saya. Cobain pacar lo dulu. Enggak sampai situ. Kalau lu pacaran Trialnya. kalau saya dapat pacar itu dia bilang jangan sampai lu kalau nggak bisa kalau sampai pacar lu ganggu mending nggak usah pacaran, ganggu karir lu. Sampai ditegesin kayak gitu. Kan itu adanya Soalnya cuma emang di stand up di Tangsel. ada lagi stand up pacarnya. Ganggu banget karir. Ganggu banget karir itu, ganggu banget. Ganggu banget itu, ganggu banget itu, ganggu banget itu. Lagi ngomong-ngomong, Terlalu gini ya mainin pipi gitu ya kan. Dulu apa lagi open mic. saya ganggunya. Sampai gemes sih. Iya di Tangsel tuh banyak hal-hal detail kayak gitunya. Baru assalamualaikum gue tarik. Ganggu itu. Ganggu itu Bang, ganggu banget itu. Ganggu karir itu pasti. Oh sama ini ya. Kita tuh dulu ada punya satu tongkrongan. Di tongkrongan itu setiap ada kompetisi dia kan suka kompetisi nih. Dulu tuh Tangsel nggak suka lomba dia doang. Plakatnya ditempel. Jadi nongkrong tuh ayolah mana plakat lu nggak usah nongkrong di sini kalau belum berprestasi. Ada dorongan itu. Oh seru juga deh, jadi kayak saling memotivasi satu sama lain walaupun bentuknya ya Ceng-cengan. Ceng-cengan. Ya. Apa cengan lo pertama ke dia? Dia waktu itu lu juara stand up juara 2. Indie home dulu. Dia tuh juara 1, nempel pertama. Terus nempel banyak. Pokoknya kalau yang nempel juara 2, itu kan kita itu. Karena juara di Tangsel tuh cuma 1. Sisanya cuma ngisi slot aja. Saya datangnya dia nempel, gue mau nempel nih, gue juara 2. Pas ditempel itu bukan juara itu. Juara cuma 1. Juara harus 1. Sisanya cuma ngisi slot aja. 1 bulan dan minimal 1 bulan harus juara satu kali. Oh gitu? Kalau enggak kita disuruh beli rokok. Enggak ada senioritas kayak gitu. Enggak ada. Dulu. Ada. Tapi kalau misalnya kayak suci gitu atau lomba apapun yang butuh perwakilan komunitas, kita mah yang penting Tangsel ada yang masuk. Siapapun itu bebas. Yang penting Tangsel ada yang masuk, enggak yang kompetitifnya tuh kayak pokoknya gue kudu masuk nih segala macam harus depak-depak. Kita happy bareng-bareng. Iya. Ya, kayak Torik masuk, ya saya Mario ya ikut happy gitu. Jadi di belakang juga kalau ketemu bisa kita pukulin lu. Itu namanya iri bukan happy. Kalau itu nggak happy itu marah. Kalau habis masuk lagi. Sampai semek itu mah. Happy, nah itu baru happy. Ya, gitu lah supportnya support Iya, banget support gitu banget. yang kalau misalnya ada lomba temanya apa? Terus misalnya saya udah punya, dia belum ada, ya udah ayo. Bantu. Kalau misalnya saya belum punya, dia Oh, udah lo pada ada. bantuin bikinin tema buat dia? Bareng-bareng. Bareng-bareng, bantu. Bareng-bareng. Kalau saya nggak ada ya mereka bantu gitu. Nah kalau Rio sendiri? Terus kan mau nggak? Lewatin mulu saya tuh. Itu gak pura dianggapnya cuma lewat. Kamu di sini lewat. Dianggap gak pura aja. Kalau mau lewat sini dah. Nggak bisa. Nggak bisa. Hiasan 17 Agustus di sini. Oh ini Padahal 17 masih jauh. Lomba dia. Perjalanan lomba lo, Rio. Lo ya, gue kan pertama kali lihat Rio ini justru di acara VIP sebenarnya. Itu di peresmian DPW Banten kalau nggak salah. Api. Afi, terus dia naik gitu kan. Pertama Medi dulu yang naik. Waktu Medi naik, ini jujur aja ini terjadi nih sebenarnya. Waktu Medi naik gitu, teman-teman yang datang di acara hari itu kan sebenarnya nggak siap untuk stand up. Iya. Makanya kemudian Medi tuh kayak nggak dapat atensi gitu loh. Tapi gue memberanikan diri untuk ngajak teman-teman, nonton stand up itu kalau kita nggak merhatiin nggak akan berasa lucunya, harus merhatiin gitu. Nah, tapi emang Medi nggak lucu ya. Potong, taruh di SW, taruh SG, tag dia. Malu, Medi malu. Rio naik. Jadi waktu pertama kali Medi tampil, gue coba teman-teman gue untuk nonton, emang nggak dapet. Mungkin karena baru pertama. Pas Rio naik, Rio berhasil lah menaklukkan menurut gue penonton pada saat itu. Semuanya mau nyimak, semuanya mau merhatiin. Gue kirimlah fotonya ke Jupri. Bagus juga nih anak Jup. Gitu kan. Iya, dia emang juara kompetisi. Ya. Gitu. Si Jupri ngomong kayak gitu. Oh, boleh nih buat bantuin ngepel di rumah gua. Berapa harganya? Akhirnya jadilah nego. Jadi dijual. 10%. Fee manajemen. Iya, jadi abis ini ya. Ya. Ledeng. Ini ada waktu 5 menit buat lu stand up. Oke, sekarang Kok gitu? Enggak. nah, dari situ gue jadi pengen tahu gitu loh. Sebenarnya lo pertama karena dia bilangnya raja kompetisi. Beuh,
Jadi Pede lu gua, berarti pede kan gua. sejarahnya ada tuh. Karena Pertama tahun kali. 2024 ya. Tahun 23 2023 2024 tuh ngeraup banyak juara 1. Pertama kalinya lo memberanikan diri ikut kompetisi kapan? Gara-gara kejadian final di lomba internal Pak Eko. Di Kita final berdua kerja sama. jadi secara tangsel ada lomba internal, pas final itu gue jelek banget penampilannya Pak Eko. Gue juara 1 tapi Pakai baju jelek. compang-camping. Bukan ke situ. Itu bukan gembel. Itu miskin. Itu miskin nih. Iya, banyak laler gitu. Jangan diain. Warteg. Diain. Dia. Gara-gara penampilan di final jelek, agak kecewa lah. Cuman gimana caranya buat nutup kejelekan penampilan di final ini. Sama harus bertanggung jawab gue ngerasa sendiri harus bertanggung jawab gara-gara gue udah juara 1 Pak Eko. Di Tangsel Iya di Tangsel. internal, kompetisi internal dia juara 1. Tapi lo ngerasa Tapi jelek? penampilannya jelek. Tapi lo juara 1? Berarti lebih parah dia kan. Dia ngerasa jelek kayak juara. Oke. Terus. Makanya gue balas dendam lah di lomba di luar. Sebelum gitu. kesana, yang jelek apa? Kasih tahu dong. Yang bikin jelek apa? Enggak, nanti itu akan gue tanyain. Yang jelek apa? Jadi gitu. Sama aja. Saya final tuh bawa di materi itu ada bawa gimmick tentang menu warteg gitu. Saya bawa ikan lele. Saya bawa lele hidup, lele goreng, sama lele gorengnya 8. Ya, banyak lah pokoknya. Bawa Ya. dulu lelenya coba bawa dulu. Ibaratnya lu lagi gimmick nih. Ya, nih gimmicknya dalam sini nih. Kejadiannya nih. Misalnya lu bawa beat. Gue Rio, gue di warteg. Gue tuh anak warteg banget. Gue aja kemana-mana nih bawa lele. Nih, lele goreng. Pasti yang nggak digoreng lucu dong. Saya keluarin orang jijik. Orang mana? Ekspektasinya Pak Eko. Oh sasnya. Malah jijik. Lagi. Dari kejadian itu tuh pengen kayak ngebuktiin lah kalau gue tuh Lelanya nggak- digoreng. Sorry. Lanjut. pengen ngebuktiin gitu Pak Eko kalau misalnya gue tuh nggak sejelek itu tahu gitu biar nyangkal kalau gue juara 1 tuh pantes Ya. gitu. Makanya ngeberaniin diri lah lomba keluar. Berapa kali lo akhirnya, maksudnya gini, biasanya kan ada fase break dulu nih ya. Begitu selesai satu kompetisi, kemudian kayak mikir dulu, istirahat dulu, terus lo ngerasa pantas ikut kompetisi lagi itu berapa lama kira-kira? Itu sempet mikir kayak gitu Pak Eko. Tapi cuman karena dibilangin abang saya Ambon, udah lanjut aja ngapain gak usah dipikirin. Oh ini abang lo, Ambon? Enggak, Ambon mah beda. Kita satu tongkrongan. Sang abangnya Medi, sangkatan waktu sekolah. Iya. Oh gitu. Dimotivasi lah mereka berdua. Makanya pas begitu selesai banget lomba itu, seminggu kemudian udah lomba keluar langsung. Oh cuma seminggu lo butuh Iya. untuk recovery ya? Mental recovery-nya tuh cuma butuh seminggu, abis itu lo ikut lagi. Bareng sama yang lainnya? Bareng, sama Torik sih. Sama Torik? Lebih ini ya. Oh, tapi lo juara? Lomba pertama iya, juara. Yang dia? Enggak? Tidak. Beda-beda kita Oh, lomba pertama saya ini. Jadi Rio lomba duluan juara, terus saya disupport. Ayolah, Rio aja udah mulai lomba lagi lu. Gabung Oh, lah nggak gitu. bareng. Nah, akhirnya baru mulai lomba yang kedua barengan. Lomba keduanya itu Rio menang. Saya udah mana ngebom, kafenya ditutup gara-gara saya. Oh lomba yang itu. Yang mana lomba yang mana? Yang MC-nya lu sama Alif. Jurinya Bang David, Bang Pras, Iya, Bang Pras. Rahmat. Kafenya ditutup, kenapa kafenya ditutup? Wah ini panjang ini. Ceritanya panjang ini. Yang liburin. Bukan. Yang ini Allahu Akbar. sejenak tertawa. Tapi sebenarnya bukan karena saya. Ada satu momen yang kafe itu salah, saya jadi bawa-bawa. Alah kemarin stand up ngomongin ini, sekarang kayak gini. Udah tutup aja kafenya, jadi ke bawah gitu. Gak jadi Torik ngomongin agama. Terus gak lucu. Oke. Jadi kan penistaan. Nah. Kedengeran Kalau masyarakat. agama lucu, oh mungkin emang sudut pandang komedi. Gak ada penistaan yang kepikiran. Iya. Nah itu mau gue bahas tuh nanti sebenarnya tuh masalah kayak gitu-gitu tuh ya. Iya, abis ini nih. Nih, abis ini nih. Abis ini, jadi itu sebenarnya pengen gue bahas. Jadi kan ini ada... Enggak, kita gak usah ngomongin itu. Gue pengen fokus sama komunitas ini.
artinya kan ada beberapa, kalau dari cerita yang barusan Torik ini ngomongin, berarti kan ada sebenarnya ada beberapa konteks yang sensitif dan kira-kira gimana caranya teman-teman yang ada di komunitas ngebentuk lo untuk bisa tetap berjalan di alur yang konteksnya sensitif tapi aman. Ada gak sih kayak gitu-gitu yang kemudian jadi jurinya atau jadi kuratornya lah kalau di komunitas itu? Ini lo bisa bawain, ini gak bisa lo bawain, itu tuh ada gak? Ada. Nggak usah ngeliat gue panik kan lo. Ada. Apa tadi korelasi apa konsistensi? Kurator. Gue perasaan nggak sebodoh itu dah. Di sini kayak bodoh mulu pak. Gak ada yang nyangkain lo bodoh, gak ada. Gak ada satu pun. Semua itu udah tergambar jelas kok. Ada kuratornya, ada. Iya koruptornya ada. Ya maksudnya cuma kalau waktu itu kan pertama-tama karena memang masih baru dan belum paham kan. Kalau sekarang sebenarnya memang ada di komunitas. Contoh, ada yang pengen show ngebahasnya soal agama. Nanyanya sama orang yang belajar pesantren yang di agama ini nih jalan-jalannya ini terlalu keluarga dari alurnya terlalu ini jatuh. Tapi gue dengar lo dulu mantan pesantren kan? Pesantren, 7 tahun saya di pesantren. Pesantren apa? Ada Pesantren pesantren kilat modern. gue tonjok. Iya itu mah. Ada pokoknya di Darul Ulum Jom. Darul Lonjong. Darul Ulum Jombang. Sama Di Jombang? Angga Depok ya. Di Jombang? Ya Jawa Timur. Sampai kuliah pesantren. Kuliah di Lebak Bulus, ilmu Quran. Oke. Oh PT Iki. PDIK. Keren, gak lulus. Iya. Gak hafal jus ya. Iya, susah saya hafalan. Ya udah. Lah, kalau gitu lo bisa dong ngasih masukan ke teman-teman lo mengenai batasan-batasan yang mana yang bisa dibawa. Bisa. Tapi lo waktu itu ya Oh kalau waktu itu saya tahu ini melanggar tapi semua komedi lucu gitu di kepala saya. Ternyata komedi tidak. boleh. Semua komedi boleh. Ya, semua komedi boleh. ya ada egonya lah ya. Nah, maksudnya itu pernah jadi bahan pertimbangan gak sih teman-teman komunitas ya, terutama masalah-masalah yang sensitif gitu loh. Karena menurut gua kalau nggak ada, kan kita nggak ada yang pernah tahu ya. Nggak ada yang pernah tahu gitu loh. Dan bisa jadi anak-anak yang baru masuk gitu, ya mungkin kayak Torik, anggapnya semua komedi boleh-boleh aja. Gitu. Walaupun artinya kan norma komunitas sama norma masyarakat tuh bisa jadi beda. Ya. Gitu loh. Ini ada gak sih yang kayak gitu-gitu tuh? Yang ingetin lah. Coba nih. Ada, Pak. Narasumber. Tergantung komiknya. Kalau komik kita udah misalnya udah lama nih di komunitas minimal setahun 2 tahun. Kalau dia bahas kan ngobrolnya juga enak nih jangan bahas ini nih. Dan dia juga udah tahu ini harus dibawain di open mic, harus dibawain di show. Tapi kalau misalnya kayak contohnya ngejob atau event di luar yang orang gak siap nonton stand up yang gitu kan gak bisa dibawain. Harusnya mereka udah aware semua. Nah soalnya kemarin Tony juga posisinya pas lomba penontonnya semuanya hampir rata-rata komik. Yang penonton umum sedikit. Oh, oke. Jadi ngerasa harusnya aman. Jadi tergantung audiens ya sebenarnya sensitivitas itu ya. Betul. Nah cuman yang kita nggak tahu adalah ketika itu di-share di ruang sosial media mungkin. Ya, karena itu kan jadinya audiensnya kan jadi random gitu. Lo nggak bisa kendalikan tuh ruang publik yang akhirnya akan menyaksikan materi lo gitu. Nah kebanyakan lomba itu disiarin atau nggak disiarin? Kebanyakan enggak, tapi meskipun enggak kita juga harus tetap clean. Peraturannya pasti clean. Gak boleh blue, gak boleh agama, gak boleh dark. Pasti clean. Peraturannya. Oke. Gue mau nanya dong. Dari tadi lu nanya. Oke, gue mau makan dong. Seolah-olah kayak baru ini ya. Gue mau makan dong. Makan. Pesen dong. Jangan ikutan nongkrong aja Sanda. Ya pesen apa kita emang pesen? Pesen apa? Iya, kok bisa tahu duluan? Tahu. Lah, Ini buat diet bagus nih. kalau tahu kita pesen gado-gado. Walaupun ada kacangnya. Iya. Ini kalau diet paling mantep nih buat diet nih lu ambil tengahnya. Kosong. Gak makan apa-apa, pantas bagus buat diet. Materi gue SD. Ya. Iya loh. Persis banget tuh pas Soekarno ngumumin proklamasi. Jokesnya. Jangan makan donat. Gua kan habis baca buku Mohatta. Apal dia. Coba silakan yang mau. Iya. Gak makan donat gue. Enggak ini beneran nggak ada racunnya. Ya kan lu gendut aja gendut ke diet. Iya. Silakan nanya. Donat tip. Donat tip. Makan dah. Ya. Ih, gua doang yang ngambil. Gua ngambil dari. Apaan sih kalau mau makan aja di kafe bebas bro. Iya. Malu ada kamera. Ini udah gue beli Iya udah dibeli. donatnya. Apa itu ngobrol sama gue? Kamera kalau dua nggak ada. Ya Allah.
Tinggal pernah makan enak gua. Enggak, tapi lo juga pernah dapetin hal yang sama nggak? Dapetin apa kayak tiba-tiba orang marah gitu. Sejauh ini belum. Diajak berantem sama cowoknya. Beda itu mah. Oh lu nggak Karena carry itu. Itu mah bukan stand up Iya, itu. bukan stand up itu. Lo jangan bawa jokes internal dong. bukan jokes. Jadi Bukan dia harus nganterin Harus cewek. jelasin dulu biar kemudian penontonnya relate sama konsepnya. Udah nanti kita ngobrol. Ya. Oke, jadi itu waktu dimarahin sama cowok. Tadi marah ditonjok. Lo pernah ditonjok? Oke, kita anggap itu nggak ada ya. Ya. Bukan anggap gak ada, emang gak ada hubungannya sama stand up comedy memang. Oh. Lah tapi kan ceweknya suka pas lu stand up. Nggak bisa dijadiin hubungan dong. kesimpulan? Lah kan dia terlena deh. Ya gitu, sejauh ini sih gak pernah yang tiba-tiba marah gitu. Sama materi lo? Sama materi karena udah tahu juga. Karena waktu itu kan keras ya, waktu masih Pamulang tuh. Masih kayak, gak boleh nih kalau materi kayak gini tuh di sini tuh gak boleh. Kalau tempat ini gak boleh. Oh, awalnya stand up ambulans sebelum jadi stand up Indo Tangsel tuh sebenarnya udah ada Saringannya. Udah ada saringannya. Saringannya sangat halus. Halusnya tuh yang, wah halus banget. Ya. Jadi kayak udah tahu gitu harus bawain materi apa. Bahkan dulu juga disuruhnya, udah bikin materi yang clean aja biar bisa dibawa kemana-mana. Jadi Daripada bikin ngomongin materi rinso, sama ngomongin sama sabun. bersih itu. Clean banget. Clean banget itu. So clean. Clean banget itu. Karena juga kita juga aware kayak ke anak baru, saya anak baru kayak bawain materi yang dark gitu. Jadi bawain materi dark, udah oke nih kalau buat gimana-mana tadi. Iya bang aman gitu. Jadi pokoknya akurasi juga. Jadi ada beberapa jenis materi yang sebenarnya sangat diharamkan sih kalau di kompetisi itu. Kompetisi. Nah, tadi udah bilang kan dark, blue, Sara. Itu tiga itu pasti nggak Sarah boleh. itu kan semuanya tahu. Iya satu. Seks. Iya, maksudnya langsungnya salah. Enggak, suku. Suku, S-nya suku, Sara Mas. itu S-nya suku. Suku, agama, ras. Jupri kecil lari. Enggak. Umur lu berapa? 20, 19. Terus selama dia hidup berarti Sarah tuh seks ya. Seks. S-nya itu suku. Gak ada bukan seks. Suku. Sarah. A-nya baru AN totan. Suku, agama, ras, agama lagi. Dua. Bahasa agama 2 kali. Anonimus. Ngomongin orang asing gak boleh. Gak boleh. Oh kita jadikan kuis apakah? Gak usah. Oh langsung tiba-tiba jadi Sonic tuh. Coba apa A keduanya? Suku, agama, ras, dan Afirmasi. Love language. udah. Kita ini punya smartphone. Makanya kan kita dibikin bego kan, jadinya udah gak apa-apa. kita cari. Coba Sarah itu apa? Sarah kepanjangan Azari di sini. Sarah Azari. nah antar golongan. Antar golongan. Gue kenapa lupa ya, padahal gue tahu itu. Iya. Berarti Ini nih Sarah. terpengaruhnya sama, aduh. Ya. Sankis. Kok jadi sankis? Iya. Santri. Suku, Sarah, Suku, agama, ras, dan antar golongan. Sarah. Gitu. Itu nggak boleh ya? Di kompetisi haram itu susah. Sarah, seks, blue itu seks ya? Iya. Iya. Blue itu seks ya? Kalau dark, Dark itu kayak, ini kita anggap penonton nggak ngerti ya? iya. Dark itu tuh kayak ngomongin orang cacat. Difabel. Difabel. Ngomongin orang cacat. Masih ikut tuh. Dicacat. Ngomongin cacat difabel. Ngomongin difabel ya cacat. Ya, difabel cacat. Itu nggak boleh ya? Nggak boleh. Nggak boleh. Terus ada lagi nggak yang kira-kira di kompetisi yang ya maksudnya gini, sepanjang perjalanan gue sama Ambon sama Jupri kemarin gitu loh, ada kalimat yang cukup menyentil gue gitu loh. Kalau bawain blue itu udah pasti semua orang ketawa. Ya. Seolah-olah karena itu. Nah, ngomongin blue itu karena emang bahasan seksnya yang nggak boleh atau karena itu terlalu mudah untuk memancing orang ketawa? Sebenarnya apa sih yang bikin itu? Lebih ke relate sih. Maksudnya? Seks itu kan ada yang ringan kan, yang orang tuh udah tahu kalau kita bahas simple kayak
seks dan lain sebagainya, terus titit dan lain sebagainya kan kalau ringan itu orang pasti gampang terima, apalagi bapak-bapak. Karena kan kalau kita bahas yang umum kayak polisi dan lain sebagainya, bapak-bapak tuh susah nangkep. Nah kalau di kepala gua, seks itu sangat general, sangat umum, sehingga relate-nya tuh Jadi ini karena gampang lucu atau dilarang karena takutnya itu tidak sesuai sama norma? Itu maksud gue pertanyaannya. intinya kalau ngomongin seks, kalau nggak lucu, jelek banget nama lu, itu aja. Pedang mata dua lah. Pedang mata dua. Pedang mata dua. Gampang lucu, kalau nggak lucu, lu hina Wah, banget. habis itu udah. Itu di mata komik. Ya, tapi di aturan tuh memandang bahwa nggak boleh bawain dulu karena itu atau karena sebenarnya ya konten pornografi tidak layak tayang itu loh maksud gue. Kompetisi apa stand up? Kompetisi. Kompetisi emang gak boleh aja. Gak boleh bawain blue. Emang gak boleh. Iya maksud gue alasannya kenapa? Ini susah banget ya nanya sama kalian ya. Karena ini, karena Kita lomba di kafe. Diurat. Kan kita misalnya lomba di kafe segala macem. Kita lomba di kafe, kita lomba di penonton. Kadang outdoor, yang penontonnya kita nggak tahu. Ya makanya berdasarkan norma atau berdasarkan norma. norma berarti kan. Norma. Nggak tertulis. Betul. Ya. Jadi istilahnya itu adalah aturan jangan sampai nanti lo punya materi ternyata nggak bisa diterima sama audiens yang ada gitu ya. Bukan karena berdasarkan gampang lucu kan. Bukan. Iya, dan juga kalau misalkan brand yang undang bikin lomba kan image-nya jadi yang jelek yang bikin acara. Oke, rata-rata karena itu ya berarti ya. Karena itu materi yang sensitif, salah satu materi yang paling sensitif ya. Paling gampang misinterpretasi atau punya interpretasi yang lebih dari satu. Betul. Mungkin ya. Apalagi kalau orang nggak dengar setupnya kan. Iya, kadang-kadang kan cerita kata-kata satuannya langsung punchline-nya. Betul. Ngentot di kebon. Apa tuh? Di hotel. Oke. Nah, udah nih, ini udah sekarang kita bahas kan tadi komikanya nih sebagai stand up komedinya. Sekarang menurut lo nih ya, kalau ngomongin komunitas gitu ya, ini kan lahirnya menurut gue lahirnya stand up Indo, itu kan ini organik atau enggak sih? Organik gak? Maksudnya ada nggak yang kemudian tiba-tiba dari teman-teman yang founder-founder ini yang bilang bahwa kita bikin yuk stand up Indo dan turunan-turunannya? Emang direncanakan itu atau emang akhirnya gue bikin terus kemudian diresmikan chapternya, gue bikin terus diresmikan chapternya gitu. Itu kayak gimana sih prosesnya? Bang Ajis. Ini bingung kita. Enggak tapi enggak tahu. Ambon gimana? Tapi Ambon? yang tadi benar. Yang kalau mau misalnya bikin ntar ada nih stand up. Biasanya ada dua fase stand up. Misalnya kita bilang stand up Pamulang. Nanti kalau misalnya udah kelihatan, progresnya bagus segala macam, baru diresmiin jadi stand up Indo Pamulang. Oh, jadi lo bisa istilahnya ngediriin dulu, baru kemudian dapetin validasinya dari si presiden ya, Pak Pres ya, dari Ajis Doa Ibu ini. Oh, jadi siapapun bisa bikin sebenarnya. Bisa, Tapi banyak peraturannya. Ada peraturannya. Kalau untuk resmi kan, kalau mau bikin mah bikin aja. kalau kan? bikin Bikin mah komedi bikin aja. aja, cuman nanti dikurasi lagi. Ya. Kayak misalnya ini deket nih, ini ngapain bikin, ini kan deket nih, tinggal join aja ke sebelah sini gitu. Kalau Regionalnya harus saling jauh, nggak boleh Belum terlalu minum dekat. ya. Kalau foundernya siapa sih? Tangsel? Makasih. Tangsel foundernya ada namanya Kabil. Bara. Oh bahkan. Kok beda? Satu ambil satu barang. Foundernya namanya Bara. Bara berarti. Bara. Ada Kabil panjangan. Nah, Kabil orang kedua. Oh Kabil orang kedua. Orang kedua. Namanya Oh, Bara. selingkuh? Bukan. Itu Bukan dulunya juga berdua itu. cowok. Iya, ini stand up tangsel, bukan termehek-mehek. Dia masuk. Gue gak pernah nonton lagi gitu-gitu. Gak jadi gak relate gue. Udah excited kita. Excited ya. Ya udah jadi nih kan lu sebagai komunitas nih. Ada harapan-harapan tersendiri gak sih kayak komunitas Tangsel nih mau jadi sebesar apa atau lu mau ngasain Jakarta kah? Toh bubar? Harapan lu bubar? Oh enggak ya? Lah sama. Sekarang kita orang sektor komedi bro. BSK bro. Gue menganggap ya stand up Indo Tangsel itu mungkin karena kedekatan gue sama kalian aja ya. Tapi gue kayak ngelihat yang paling kelihatan sekarang itu Tangsel. Ada nggak sebenarnya stand up Indo yang lainnya yang sebenarnya punya potensi talent yang menurut kalian ini pesaing beratnya Tangsel nih? Pesaing beratnya Tangsel. Gak ada semuanya komunitas Jabodetabek semuanya bagus. Ya, yang Diplomatis. Jawaban diplomatis. Yang realistis
saat ini gue dengar dari beberapa senior, Tangsel memang lagi in karena di beberapa stand up festival nampilin yang terbaik. Betul. Terus juga beberapa masuk pre-show suci juga jadi sebagai tanda bahwa Tangsel jauh lebih oke. Penyumbang komika terbanyak katanya. Betul. Golden ticket terbanyak juga. 2022 sampai 2023 juga kompetisi hampir juara 1-2-nya Tangsel. Mas-mas dia ini berdua. Rio Gak mungkin ada lomba gak ada yang gak masuk. Lagi in aja. Cuman semenjak Tori keluar jadi jelek lagi nama kami. Astagfirullahaladzim. Oh, keluar, Toriknya udah keluar. Astagfirullahaladzim. Tadi gimmick Tadi kita ada paling depan. keluar di suci maksudnya. Oh keluar di suci, gue kan keluar Tangsel. Kalau itu kan ketololan dia itu mah. Maluin Tangsel gimana. Gue sih kalau jadi stand up Indo Tangsel ya, gak bakal gue terima lagi jadi anggota. Astagfirullahaladzim, kayak maling duit komuni. Curang, bagian lu tadi gue asyik. Lanjutin, curang. Tapi lo kebayang gak waktu lo close mic ya? Temen-temen lo malu. Gue kebayang, gue banyak yang kecewa. Karena gue tahu lah banyak orang yang ngasih ininya suportifnya gede ke gue. Iya. Kita sampai sekarang pengen nyampein rasa malu kita ya. Makasih, maaf ya. Sebenarnya ini kita Maaf ya bikin. Mas Jupri, Mas Ambon, Mas Rio. Ini lama Maaf ya. sampai sejam, hampir sejam 6 menit lagi. Untuk nyampein rasa malu kita Ya. buat Kacau sih. lo kegagalan lo di Suci 11 ini, lo out ternyata di karena gua menaruh harapan gede. Mau ngelahap ruangan Gimana itu sampai makan? nangkep atmosfer ya. Iya, gede banget harapan gue terlalu. Gue sampai taruhan tanah gue tuh 1. Ya, 1 meter. Itu gue taruh di bank, terus gue taruhan sama Panji. Wih. Udah pakai Udah pakai aset taruhannya. Wah itu astagfirullahaladzim. Panji Kamu Melenium, perjudian. Panji Melenium. bukan Panji Pragiwaksono ya. Yaudah maaf ya guys ya, nanti saya buktikan di La TV. Apa di habis Smackdown ya? Ada apa di situ? Enggak, pokoknya gue tuh sempat naruh harapan besar lah buat lo, bahwa lo bisa muncul sebagai grand finalis. Harapan gue tadinya gitu. Tapi ternyata kan ya Jadi Grand Theft Auto. iya. Iya, memang banyak yang naruh harapan saya di final, makanya saya close mic biar nggak gocek orang-orang, gocek gitu. Patahan asumsi. Hidup astagfirullahaladzim, capek sih. Hidup lo komedi banget. Emang. Ini masih materi lo nih. Nggak, saya bodoh. Tadi bohong semuanya. Tadi pembelaan. Ya tapi Tangsel mau ngapain aja? Secara komunitas. Oh sejauh ini Tangsel lagi emang kita kan lagi ada yang disusun lah acara-acara rencana-rencana event-event. Tapi yang bagusnya di Tangsel tuh ini lagi kelihatan pokoknya kita tuh komunitas bagus kalau anak barunya itu nggak sungkan ke senior gitu. Betul banget tuh. Nggak belum tadi kan masih udah bilang betul aja tadi belum. Oke. Iya, anak baru juga sekarang banyak banget yang suka bikin konten. Ada beberapa yang anak baru masuk langsung bikin grup gitu, mereka berlima berenam terus bikin konten bareng itu komunitas berarti lagi bagus gitu. Produktivitasnya lagi tinggi. Lagi tinggi banget. Ke Jupri juga nggak sungkan. Kalau mau kombut aja anak Tangsel yang baru-baru juga terserah bisa langsung chat. Langsung aja WA, langsung aja lagi di mana Mas? Nomornya itu ada di 08. Buat teman-teman yang ada lain ya. Mau itu stand up Indo Sulawesi, stand up Indo Semuanya boleh. Makassar boleh. Yang belum di fallback DM aja fallback. Di sini Kemarin gue nemuin ada stand up Indo Wamena. Ada. Ada kan? ada. Nomor teleponnya Jupri 081 berapa? Di bawah sini lah pokoknya. Di bawah sini, Ya, ada. dicatat di Ada. sini. Di bawah sini nih di kayu. Lu kesini dulu makanya. Ih, nggak mau banget dikombutin. Wah, saya junior. Pelit. Oh, pelit Lu ilmu. nggak tahu itu anak Wamena mana? Wamena mana? Wamena. Itu lah pokoknya Tangsel lagi ini. Sebenarnya gini doang nih. Kita lagi. Ayo Wamena apa lagi? Gitu kita juga ada kelas kayak misalnya kelas gak cuma kelas komedi ya tapi kelas kayak nanti karir mau kemana. Terus tadi bener juga yang kata Tori kayak misalnya keuangan juga semuanya banyak diajarin sih sama senior. Lu fungsi lo apa sih? Putih aja. Di tengah putih gitu loh. Tapi Rio ini salah satu talent Tangsel yang kemudian yang paling viral ya. Wonder Kid ya.
Wonderkid ya? Wonderkid stand up Tangsel. Buset. Dalam 1 tahun berhasil menggarap lomba-lomba. Dia tuh lombanya tuh sebenarnya nggak banyak, tapi hadiahnya langsung gede sekalinya menang. Oh lo milih-milih hadiah? Udah males orang-orang pakai, ada Rio. Total Juara berapa satu ya? dia. Iya, udah males orang tuh bener kalau Bener. udah kena. Total kemenangan lo, yuk selama di Tangsel. 20 paling. Bohong. Total orang Nih, menang pak, nih, jumlah uang. Nih, kalau Jumlah uang. jumlah Oh, uang. jumlah uang. 50 ke atas. Wah, 100 juta, 100 juta. Nggak ada. Honda Brio. Udah mobil tuh. Udah saya 50 begini atas saya. ya. Kan kita pernah hitung. Yang dari ini yang kita tempel-tempel kan kita pernah Iya, hitung. nyampe Iya. waktu itu cepet berapa gitu. Nggak nyampe cepet Udah masih. nyampe. Nih, jadi tembok yang ada namanya room cost. Room cost, Nah, tongkrongan. temboknya itu ditempelin kejuaraan-kejuaraan gitu. Boleh dong foto dong. Nanti kita tampilin aja Ya, biar petugas pajak tahu. Penghasilannya. Macam-macam orangnya beda-beda. Iya, Beda-beda. Iya, Orangnya beda-beda. Pokoknya paling gede ada juplis. Langsung takut. Tapi paling aman sih ya, paling aman Bu Sri Mulyani lebih nonton film penontonnya banyak sih daripada YouTube komunitas. Jadi Iya. Aman. aman. Tapi ya Rio atlet kan lo lagi banyak viral-viralnya nih soalnya. Viral Endorse. water. Nanti itu kan ada pajaknya. Video FYP terus. Kalinya diajak ngobrol kejebak begini. Tapi kan emang bener di Surabaya. Saya audisi ke Surabaya sepanjang jalan kenal dia, Mas Rio, tukang hotel audisi. Masa kenal dia? Mas pelayan warteg nggak dibawa wartegnya begitu kan? Lo jawabnya apa itu? Jawabnya apa? Waktu udah dibawa wartegnya, lo jawabnya apa? Warteg saya udah autopilot. Dan saya banyak banget. Kalau misalnya ada cewek-cewek, Mas Rio, ini langsung aja nih. Apa Mas Rio? Surabaya ada buaya, ada hiu. Hiunya dibawa pulang. Gua kemana-mana keajar nih. Ngalangin aja. Udah nabi. Iya, Udah nabi. kayak mukjizat jatuhnya. Maksudnya orang minggir. Maksudnya orang. Tapi lo sadar gak bahwa lo sekarang seterkenal itu? Enggak ada Pak Iko. Saya pernah makan sop durian sama dia, duriannya belum datang langsung cabut, capek gara-gara orang-orang pada kenalin dia risih. Dia tuh gak suka dikenalin orang-orang. Tapi lo punya cewek gak sih? Enggak punya. Nggak punya biar fans-fansnya nggak ada yang Dijaga. Asik begitu. Asik, Kenal asik, lagi asik. aku. Ya untuk gambaran aja berapa followers lo di Instagram? 60.000. Di TikTok? 300. 300.000. Iya. Nah, banyak lagi itu 300.000. banyak itu. Banyak. Itu kalau Lo berapa, Rik? Gua kecil, Ya followers aja baru lewat ceban 23.000 Instagram. 23.000 Instagram, TikTok. 33.000. Tuh, lo gak usah, lo masih banyakan gue soalnya. Kecil. Ya, kita udah tahu. Terus IG berapa? 70. Nah, tetep lu di mana-mana. Lu merajai panggung sosial media Tangsel. I'm the gay. Respect. Tuh Hakim Bagil tuh, sampai respect. Yang bisa Nggak usah. Jangan itu. di Tangsel yang bisa ngalahin lo cuma Zawin. Iya kan? Benar. Betul. Betul, cuma Zawin yang bisa ngalahin Sama lo. Surya Insomnia. Iya. Tangsel, dia di Tangsel. Tangsel. Andre Taulani Andre juga Taulani. Tangsel. Iya. Yang bisa Bener. ngalahin lu. Sama Prabowo. Iya, Prabowo Tangsel, Prabowo. Lo main Prabowo gak punya rumah di Tangsel? Punya pasti. Orang punya. Iya. Jangan ke Prabowo. Kucingnya Prabowo cepet, Pak. Kalah kita sama yang ada Lo bijinya itu. cuma itu doang yang bisa ngalahin lo sekarang. Udah lo lagi jadi the king. The king, bro. The king bro. The king bro. Keluar dari situasi ini, ayo. Ya lu cari bahasan yang lain. Iya. Coba pindah biar pindah. Sayangnya liquid lo aja gak laku. Promo. Kita semangat Bang Jo. Masih kita semangat Bang Jo. Ya tapi kalau tarik, ini gua anggap kalian bertiga ini kayak 3 strikernya Tangsel. Ini gurunya memang. Ya, dari ketiga orang ini, gua tuh sempet gua anggap Ambon tuh yang paling dewasa berkomedinya. Gua anggapnya begitu ya, emang. Tapi ternyata kalau ngomongin yang kemudian tampil di media, di sosial media bahkan gitu, Torek nih yang menurut gue lagi puncak-puncaknya lah. Lagi jadi banyak diminati oleh banyak kompetisi. Lagi paling lucu-lucunya tuh lo. Gitu. Lagi lucu-lucu.
Iya. Udah nggak lucu-lucu amat, hoki aja. Hokinya banyak, hokinya gede. Gak usah kayak gitu setan. Gak usah sosok rendah. Iya, gak usah rendah. Iya saya, itu saya banget. Kita udah tahu lu tolol, makanya lu gagal. Bedanya jedar gitu lah. Iya. Ya kan lagi di puncak-puncak ada yang kepleset jurang. Iya, udah pecah berapa kali pala gua di sini. Cuman maksud gua adalah kalian bertiga ini lagi jadi ujung tombaknya si stand up Indo Tangsel. Tapi gue kemarin ngeliat juga ternyata kayak si Meli itu bakatnya tuh banyak banget gitu di bawah-bawah kalian ini nih. Kan artinya ada persaingan di dalam sebuah komunitas biar Betul, gimana pun juga ya. betul. Emang Tapi jago dia banget Meli tong setan itu. Karena stand up-nya. Yang tong setan emang jago, tapi jangan diganggu. Tapi biar gimana pun juga kan kalian senior. Betul. Gitu kan ya. Ngalahin egonya gimana supaya kemudian di bawah kalian tetap tumbuh? Karena ini demi nama komunitas, beda kalau ngomongin persaingan sebagai sesama komika. Tapi kalau ngomongin komunitas kan kalian tetap harus bisa ngebiarin atau bahkan mensupport mereka tetap tumbuh. Sambon nih. Lu, itu pertanyaan kan buat lu tadi gue bilang, lu lagi di puncak sekarang. Lu nya. Saya mah gimana ya? Soalnya memang dari dulu dididiknya, kan Ambon sebenarnya ngedidik gue Pak. Jadi misal untuk berbagi panggung, kalau lu mau apa namanya nggak boleh egois, kebantu yang bawah. Karena didikan yang saya terima itu, jadi sekarang yang ngalir gitu aja. Nggak pernah ada rasa, gue harus selalu di atas, gue harus selalu ada ini. Berarti lu emang selalu siap untuk support adik-adik lu ya? Iya, turun-temurun dari mas-mas ini. Mas-mas ini yang ngajarin ke bawah-bawahnya tuh untuk kayak gitu. Iya, makanya jadi jadi ekosistem komunitasnya jadi kayak gitu. Jadi bagus ya. Ada nggak sih proyek komunitas Ada proyek yang dikelola oleh komunitas? mimpi. Oh, proyek komunitas ini. Komedi Ondati. Komedi COD ya, COD. Ceritain dong. Jadi biar teman-teman yang kemudian nonton di udah 1 jam ini. Gara-gara gimmick lu tadi. Lamaan sih lo ngaku-ngaku kingnya bis sebentar aja. Kompetisi Lo pengen apa? banget diakuin sebagai rajanya kompetisi. Iya. Pengen banget lu di kamera, keren lu. Nah, saya mau ini dulu ya. Jadi kita ada program di Stand Up Indo Tangsel. Pertama ada Tangsel Combat 4. Tangsel Combat 4 dan dibuka buat umum. Siapa tahu ada orang-orang yang mau ngikut. Nanti rencananya kita bakal ada beberapa titik juga kita bakal buka open untuk umum untuk Tangsel Combat 4. Dan yaitu juara-juaranya nih mereka semuanya pada naik. Semuanya juara Tangsel Combat udah pasti naik. Kita bisa jamin itu. Kalau enggak ya maaf. Emang bukan rezekinya. jangan gampang nyerah. Iya, komedi on duty. Abis itu Komedi on Duty. Kalau itu tentang Itu tentang kita tiap sebulan sekali atau sebulan 2 kali maksimal itu kita bikin event show kecil gitu entah 30 sampai 50 penonton dengan tema yang berbeda setiap bulannya. tapi terdokumentasikan tuh ya. Ada Terdokumentasikan. channel outputnya ke IG YouTube siapa? masing-masing. IG Oh, bukan YouTube siapa? Jadi bukan YouTube Stand Up Indo Tangsel bukan? Ada IG-nya Komedi on Duty ada di situ, Pak. Oh, nggak ada YouTube ya tuh? YouTube nggak ada. Kita nggak taruh di YouTube soalnya materinya rata-rata ya dark itu, blue, jadi nggak bisa dikeluarin ke Publik ya? Layak umum. Jadi kalau yang mau nonton ada tadi apa? Tangsel Combat. Combat yang mau ikut Sama COD ya, kompetisi. Komedi on Duty itu adalah kegiatan rutinnya teman-teman Stand Up Indo Tangsel. Gue udah datang di keduanya dan emang menurut gue ini salah satu komunitas yang produktif emang dan juga kalau nggak heran lah kalau akhirnya muncul lah atau melahirkan banyak sekali komika-komika yang berbakat. Ini mungkin ada penutup dari lu jangan sekedar duduk-duduk doang lo. Ya kan gue ngeliatin adik-adik gue kerja. Oh sama ada open mic. Stand Up Indo Tangsel setiap hari Selasa. Hari Selasa. Dan ini sekarang hari Selasa. Di mana? Nah, kita open mic di Happiness Pamulang. Dan langsung Sama teman-teman semuanya buat warga Tangsel, gue cuma mau ngasih tahu bahwa kita ada niat bikin Tangsel Festival. Tangsel Hostel, Comedy Festival. Komedi Festival. Jadi benar-benar panjang waktunya dan mirip-mirip kayak Stand Up Fest. Oke, itu Ini ada ini big dream, nggak tahu mungkin tahun ini atau tahun depan. Tapi intinya buat teman-teman Tangsel siapin. ya itu adalah sumbangan-sumbangan yang sudah diberikan oleh komunitas Stand Up Indo Tangsel setidaknya buat Tangsel ya. Betul. Dan buat Stand Up Indonesia juga. Dan Jadi jalan-jalan yang komunitas Tangsel juga ada di support dari MK itu. Mantap, Mkai. Terima kasih MK. Bingung ngambil apa bingung. Ya, salting ya, gitu salting. Udah. Kedalaman. oke ya.
Itu dia sama teman-teman Stand Up Indo Tangsel di ngomong di depan dan mudah-mudahan mereka bisa meraih sukses-sukses berikutnya. Amin. Ya, amin. Buat teman-teman yang di rumah juga kalau misalkan ada komunitas yang memang menurut kalian tuh unik, bisa aja langsung tulis di kolom komentar, biar Sedap. kita undang. Biar kita undang dan kita maki-maki. Nggak ada yang mau datang Nah, itu kalau mah. misalkan yang datang komunitas reptil kan kita kegigit. Jangan jadi maki-maki. Kan lo doang kalau gitu. Gua nggak ikutan. Udah. Oke, siap. Selamat ya buat teman-teman semua. Mudah-mudahan kasih. Torik walaupun sudah gagal di solo ketiganya, Ambon masih bisa ikut lagi tahun depan ya. Betul. Sama si Rio ya. Iya. Mudah-mudahan akan muncul juara-juara dari Tangsel ya. Buat Torik, ya semoga ini jadi pelajaran besar buat lo. Ya, terima kasih. Ya. Jangan Lo mungkin- lengos, jangan lengos. Mudah-mudahan lo bisa ikut kompetisi-kompetisi yang lain ya. Lo bisa memupuk semua kegagalan lo nanti. Ya, di Rising Star. Itu nyanyi. Di Indonesia Got Talent dong. Kan masih mungkin kan? Masih mungkin, masih Masih mungkin. mungkin. Masih Emang mungkin. Torik juga jago tari api. Ya, saya bisa lah dikit-dikit. Karena kalau di IGT kan semua bakat kan ya. Betul, Bisa betul, ada kan. Lo juga bisa di sana tuh Rio tuh. Dagangnya dagang, bakat dagang tahu. Di luar, jangan di situ. Boleh aja, kenapa enggak? Iya. Kalau jadi kayak mengecilkan IGT. Domelin Teon. Dagang di situ. Domelin Teon. Bisa jualan di luarnya. Oh, sangat itu maksudnya. Iya. Oke, thank you semua yang buat nonton. Kita akan kulik lagi komentar-komentar anak muda yang lain yang mudah-mudahan bisa bermanfaat dan ngasih masukan buat kalian semua. Ngomong di depan, Echo out. Jupri out. Bye. Bye semuanya. Apa ya? Kok out? Pura-pura.